Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Oke, ada yang sakit? Ada yang punya masalah di rumah? Banyak. Masalah cinta juga ada? Oke lah, kita lupakan dulu masalah-masalah lain, kita fokus untuk pendidikan kita ke depannya, bahkan mungkin buat apa ya, buat jenjang karir kita. Kan kayak ada ya, berdoa dulu. Pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Cukup. Alhamdulillah. Sekarang ke budaya P5 ya. Dalam pembelajaran saya selalu ada budaya P5. Budaya P5 tahu? Nah, salah satunya Seiko, Seiken, Shiketsu, Shisuke, maaf. Tahu di bahasa Indonesia itu ada ringkas, rapi, resik, bersih, dan rajin, rawat, maaf. Biasa kan? Coba KM pimpin untuk merapikan dulu pakaiannya. Pimpin KM. Balik kanan. Balik kanan. Sudah cukup? Cukup. Cukup kan? Cukupkan. Balik kanan. Oke. Baik, terima kasih. Turun. Teman-teman di gambar teknik atau di bengkel pasti ada nyamak K3 kan? Di gambar teknik juga selalu ada. Semua apa ya, jiwa teknik itu adalah kuncinya di K3. Mau dia kerja di bengkel, dia di staff, apapun, dia pasti wajib K3. Salah satunya di gambar teknik itu ada 3, ada pada diri sendiri, pada orang lain, dan pada lingkungan. Kalian harus teman bahwa pada diri sendiri menggunakan wearpack terbaca. Ada yang tidak terbaca? Semua di sini menggunakan wearpack ya. Menggunakan wearpack. Kedua, menggunakan peralatan gambar yang semestinya. Jangan sampai main apa ya namanya itu, zaman saya itu pensil pakai karet tembak gitu. Bahaya itu ya. Itu gak boleh. Kedua, main misalkan cutter. Hati-hati ke tangan. Lalu selanjutnya pada orang lain, ada tidak mengganggu orang yang sedang bekerja. Contoh kalian di operator juga bahaya ketika main CNC, milling, bubut, maaf, itu ngeganggu, bahaya itu. Makanya budaya K3 itu wajib, paham? Lalu ketiga, kepada lingkungan. Ini yang sering berantakan. Coba cek. Balik lagi ke P5. Di bawahnya ada kotoran, bersih? Sudah bersih? Baik, cukup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman untuk pembukaannya. Materi yang saya bawa itu sambungan ulir. Sambungan. Ada yang tahu apa sambungan? Angkat tangan. Sambungan, kalian bisa berekspresi pendapat kalian. Sambungan itu apa sambungan? Intinya itu ada dua benda kerja berbeda. Dia bikin klaim kan? Sama Pak siapa? Pak Edwin? Karena saya itu menggunakan project based learning, bahwa produk gambar nanti itu akan berkaitan dengan mata pelajaran kalian selanjutnya. Bahkan seorang engineer, seorang drafter, ataupun seorang operator, mereka itu harus paham gambar teknik. Paham? Contoh misalkan kalian kerja di perusahaan manufaktur. Pak, tolong buatkan baut ukuran segini. Yang kalian perhitungkan apa sebagai drafter? Sebelum jadi operator? Ukuran segala macam, bahkan kalian harus menggunakan, ada yang tahu? Bukan puller. Kerja bangku kalian? Ada yang tahu? Apa ini? Untuk ukur apa? Lihat ada kayak rege-rege gitu, gergaji. Untuk ulir, ada yang tahu namanya? Pitch gig.
Dia untuk mengukur si panjang ulirnya. Makanya kita akan kaji ulang. Seorang drafter, seorang operator, seorang apapun, mereka harus paham hal-hal sederhana kayak gini. Apalagi teman-teman mau jadi operator atau mau jadi drafter? Operator. Kasus banyak kejadian operator itu mereka harus paham gambar teknik juga. Dia pakai M14, itu bakal jadi longgar, gak akan masuk. Kuncinya harus paham, berarti gambar teknik itu adalah sebagai bahasa. Misalkan ini siapa namanya? Ajra. Saya misalkan ngomong, ngerti? Tandanya kayak gitu, bahaya kan? Oke, saya lupa satu lagi deh. Absen. Sebelum ngabsen hari ini ya. Oke, saya flashback dulu, ngabsen dulu. Ahmad Kurniawan. Oke. Al-Fahri hadir. Amelia hadir. Azhar. Azriel. Gak masuk. Tadi masuk tadi. Oh, pulang. Bangkit Bagja hadir. Dava hadir. Dimas hadir. Erlan tidak ada. Nah, Fajar ada. Fazli hadir. Fazri hadir. Habibur Rahman hadir. Krisna hadir. M. Nur Alfian salah kan, berarti Muhammad Azam hadir. Muhammad Faris Muhammad Kivi atau Kepe Kivi orang Sunda Indonesia orang Sunda atau orang Timur. Muhammad Rifki hadir. Muhammad Syahrul. Oke. Nazwan Rizki. Nanda Aditya. Raffi Maulana hadir. Raihan Angga Praja juga. Raffi Faki Agung hadir. Ridwan Naisal Mubarok hadir. Rizky Setiawan hadir. Romi Agustian hadir. Sandi Hermanto hadir. Sidik Mainaki gak ada. Ujang Yana Maulana hadir. Zaki Ramadhani. Oke, berarti yang hilang itu 2 orang ya, Zaki dan Bangkit. Zaki salah. Ujang dan Azriel. Sidik salah semua ya. Sidik ya. Sidik yang hilang sama Azriel ya. Oke, kemana Cina? Ada yang tahu hilang tadi? Tetap masuk nilai ya ini. Terusan saya kasihin ke Bu Intan. Sidik gak masuk? Tapi ini ada masuk absen dari sebelumnya. Anak engineer atau anak operator, drafter dan berkaitan semuanya. Contoh sederhana bahaya kalau misalkan kalian pernah bikin bikin kerja bangku sesuai aturan pedoman kan? Kalau nggak sesuai pedoman gimana? Gak akan kepakai, jadi terbengkalai. Bahkan 1 oke, gagal gak masalah. Tapi kalau misalkan kalian gagalnya sampai 100, itu dipecat dari perusahaan. Jangankan 100. Di perusahaan saya dulu 10 bahan produk gagal dalam rekapitulasi dalam 1 bulan, itu dikeluarin. Karena apa? Merugikan. Itu dalam 1 bulan kerja dia 10 barang gagal gitu ya. Ada produk cacat, itu dia bisa dikeluarkan SP biasanya. SP1, SP2,
Tujuan dari pembelajaran ini seperti saya bilang, ada yang tahu tujuan memahami materi ulir secara garis besar? Kesimpulan dari 3 ini? Tujuan pembelajaran ulir, sambungan? Bisa meringkas? Pak, kesimpulannya mah saya wajib belajar ini karena ini. Ada kaitan, betul udah saya ulang tadi. Ayo, angkat tangan, gak usah malu. Ayo, gak ada yang tahu fungsinya. Secara istilahnya mah kalian menggunakan bahasa kan bahwa kita belajar ini tuh sangat penting banget karena alasannya ada kaitannya dengan saya kedepannya dengan apa-apa. Intinya itu membuat kesimpulan seperti yang saya udah bahas sebelumnya. Sok, silakan siapa? Amelia. Amelia itu absen 4 ya? Gimana Amel? Nah, bagus. Tidak kesalahan kerja karena dasarnya dari sini. Walaupun ketujuannya itu ada menyebutkan siswa itu paham kaitannya dengan perlunya dilakukan, menyebutkan macam-macam ulir digunakan dan permesian harus paham. Lalu ketiga, siswa paham bagian-bagian penting ulir. Intinya itu kalian agar kedepannya tidak ada kecelakaan kerja, kesalahan kerja, dan produk-produk gagal. Paham? Oke, alhamdulillah. Ada yang mau tambahan lagi? Cukup? Oke, sebelum saya masuk ke materi kedepannya, ini tentang ulir. Ingin buka HP-nya sebentar? Karena saya ingin mentahu pemahaman teman-teman. Buka Kahoot. KHOOT. Ada hukum keberhasilan. Biar menantang. Boleh? Mau dihukumnya gimana? Nyanyi ke depan? Push up? Janganlah, capek. Ayo masuk dulu. Udah masuk? Masukin 2, 3, 4, 3, 1, 6, 5. Ntar saya coba refresh. 2 lagi. Ada yang hilang lagi? Udah aja, kita mulai aja. Gak apa-apa. Betul? Masih belum bisa masuk? Kok bisa ya? Di sini enggak normal. Mau mulai aja 24 orang. Kalau ini untuk saling cepat, saling benar. Harus cepat dan harus benar. Beda nilainya soalnya. Baca soal, perhatikan gambar. Aduh. Oke, masih ada yang salah? Lanjut. Oh, Dimas Ramdan, pemimpin skor sekarang. Lanjut, fokus, kuis 2. Baca soal, lebih teliti, perhatikan soal. Masih ada yang
Cepat itu nilainya beda. Cepat dan benar, oke? Oh, mulai benar. Masih ada yang salah ini. Oke. Oh, Romi masih pemimpin. Krisna Kasep, wah mantap. Oke, lanjut, fokus. Masih ada yang salah? Masih ada yang salah? Oke, lanjut. Romi yang mana? Oh, mana? Fokus Romi. Masih ada yang salah ini? Wah, Romi jatuh akhirnya. Syahrul naik. Ayo, persaingan masih sengit. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah? Perhatikan soal. Perhatikan soal. Tanda panah. Oh, masih banyak yang salah. Oke. Fokus, 2 soal lagi. Masih ada yang salah? Siapa yang salah? Oh. Ayo, 2 soal terakhir. Nah, ini gambar apa?
Kok nggak ada yang masuk? Oh, alah, sistem ya. Jaringan satu soal gratis. Gak apa-apa. Dianggap 14 soal nantinya. Fokus. Oh, alah, jaringannya ya. Masuk coba. Silakan fokus lagi. Gambarnya muncul? Untuk pretest kasih permen satu dong ya. Boleh sambil makan enggak? Oh, sebelahan. Kerja sama? Oke. Soalnya sulit? Soalnya sulit gak? Mudah? Tapi kenapa masih banyak salah? Bukannya minggu bisa mungkin kalau nge-lag nggak semuanya ya, ada yang nge-lag ada yang enggak. Tapi yang nomor satu itu fokus dulu ke Bapak. Nomor satu udah ketelitian. Teman-teman pasti tadi banyak salah baca, nggak dibaca malah mungkin lihat gambar doang itu langsung bikin, lu langsung pilih. Begitu juga anak teknik. Anak teknik itu harus teliti, nggak boleh asal. Bahaya kalau nggak asal-asalan gitu. Paham? Next time harus berhasil. Oke, kita ulas materinya. Balik ke materi sambungan. Sambungan itu ada dua jenis. Ada yang tahu? Ada ditulis ya. Sambungan tetap dan tidak tetap atau permanen mungkin nantinya. Oke. Di sambungan tetap itu ada apa aja? Bisa dilihat ke teman-teman. Ada las, lem, paku keling. Ada yang nggak tahu dari tiga ini apa? Tahu semua? Paku keling, paku ripet. Tahu nggak? Biasanya, saya nggak bawa contoh ya. Biasanya contohnya kayak gini, paku ripet itu. Dia kayak bentuknya itu kayak gini. Nanti si ujung ini masuk ke dalam lubang ini, ditarik, nanti ngunci. Yang ini udah pasti ngunci, yang ini bakal kekunci. Kenapa kekunci? Karena dia ketarik si bagian atasnya itu. Paham? Next time kalian pasti banyak produk kayak gini. Selanjutnya, sambungan tidak tetap yang akan kita bahas. Ada dua jenis, ada sambungan ulir dan sambungan non-ulir. Sambungan non-ulir ini biasanya ada di pasak. Ada yang punya Vespa? Vespa ada yang punya Vespa lama? Gak ada yang punya? Atau motor, magnetnya, ada namanya itu sepi. Pernah dengar istilah kayak gitu? Itu namanya sambungan ulir non tetap, pasak, pin. Biasanya dimasukkan ke dalam sini nih penguncinya itu. Atau enggak di sini, contohnya ini sekotak. Kecil ukurannya itu. Dia itu sebagai pengunci doang sementara biasanya. Bukan sementara, dia bisa dibongkar pasang. Lalu gimana yang berulir? Yang akan kita bahas ada baut, ada mur, ada strap, ada stud, dan lain-lain sebagainya, ada banyak. Ada yang tahu itu stud? Ada yang pernah lihat? Kayak ini. Motif di sini. Bagian head boring dari silinder ke head silinder. Ada yang senang otomotif? Paham kan? Biasanya untuk ulir kedua belah, dua benda. Biasanya kayak gitu. Karena apa? Di bagian silinder, saya ngulas sedikit otomotif. Kalau dia di permanen itu bahaya. Ketika patah itu susah. Makanya dia harus ke bagian dari luar itu harus dibaut ke dalam. Di atasnya harus baut lagi di bagian kepala. Agak pusing? Gak apa-apa. Berarti kalian berpikir. Intinya itu, fungsinya itu ada untuk mengunci dua belah benda yang salah satunya biasanya agak sulit kalau diperbaiki. Bagian silinder itu mahal kalau kalian perbaiki, bautnya doang dan agak sulit. Makanya dia butuh ulir ke dalam dan ulir keluarnya nanti. Paham? Kalau baut mur tahu kan?
Nah, tadi ada yang ketuker mana baut, mana mur? Masih ada yang salah tadi. Apa bedanya baut sama mur? Angkat tangan. Baru ada 1 poin. Siapa yang mau lebih? Siapa dulu? Itu dulu ya. Mangga. Oke, itu udah cepet kesimpulan. Mau nambah? Sama, oke. Baut mana mur? Kanan saya apa ini? Mur ini? Misalkan ada bautnya kecil, murnya besar, tetap sama? Yang ngebedain cuman di ulir. Kalau baut ulirnya di luar, kalau mur bautnya di dalam. Paham? Oke, sudah paham teman-teman ya? Ada pertanyaan lagi? Nah, balik lagi, ulir itu kalau di apa ya? Oh, ini salah angkanya ya, maaf. Harusnya 1 2 3 4 5. Ada apa ya sebutnya itu 5 jenis ulir. Berdasarkan letak, lalu arah, lalu bentuk ujung, metrik, jenis bentuk. Ngerti? Ada yang nggak paham dari sini? Angkat tangan. Ada yang nggak paham? Misalkan Pak, bentuk ujung kayak gimana? Atau udah pernah tahu semua? Oke, kita lanjut aja. Sekarang saya jelaskan apa berdasarkan letak ulir. Seperti yang saya bilang tadi, ada baut, ada mur. Kalau ulir luar berarti untuk bagian baut contohnya. Terjadi bagian luar. Sebuah benda kerja bagian luarnya selanjutnya ada arah. Ada yang spionnya muter ke kanan, ada yang muternya juga ke kiri untuk pengencangan. Pernah kan kejadian diputer-puter kok nggak mau kenceng, ternyata muternya ke kiri. Nah, ini berdasarkan arah putaran. Ini biasanya di kendaraan-kendaraan yang apa ya butuh putaran kencang, bisa dibalik biasanya mutaran itu. Semakin dia mutar ke kanan, semakin kencang. Contoh bor, itu dia posisinya dibalik. Untuk pengencangan di dalam caknya itu dia diputernya kebalikannya. Karena kalau dia sesuai aturan muter ke kanan, dia ada bahaya copot suatu saat. Atau enggak di apa ya? Di sepeda, di tungkai sepeda, di apa ya namanya itu? Tungkai sepeda itu. Bosehan, pedal. Itu biasanya dia putarannya sama ke depan. Mau yang kiri, mau yang kanan dia pengencangannya ke depan. Jadi seolah-olah yang kiri itu kebalik. Karena bergeraknya ke depan dia harus kencang terus. Kalau salah satu dia muternya kebalikan, ada suatu masa dia bakal copot. Paham? Berarti fungsinya berdasarkan arah itu untuk pengencangan dan bahaya juga kalau enggak sesuai aturan. Lalu bentuk ujung. Nah, ada yang kerucut, ada yang biasa. Bahkan nanti dibedainnya nanti kalau kerucut itu diarahin untuk mur. Mur lagi. Skrup. Skrup biasanya kan tajam-tajam. Biasa fungsinya itu karena untuk bahan kayu, bahan-bahan yang untuk apa ya? Bukan getas, melihat gitu. Kayu atau enggak plastik. Makanya berubah namanya nanti jadi skrup. Kalau yang lurus kayak gini ya, biasanya di besi kayak gitu. Bahkan berubahnya namanya jadi baut. Paham? Oke. Selanjutnya berdasarkan metrik. Ini sering. Ada M6, M8. Ini ada yang tahu apa? Ada yang angkat tangan silakan. Apa bedanya M6, M8? Atau gini, pernah disuruh nggak beli baut M6? Bukan bukan panjangnya, tapi tingkat kehalusan. Contoh, ada yang tajam, ada yang halus. Disinilah fungsinya M, mayor, minor, atau metriknya itu. Ini maaf kurang banyak kehapus ya. Ini seharusnya metrik. Kalau metrik halus
lebih kecil lagi, jadi ujungnya tajam. Kalian harus paham ini, saya jamin suatu saat di dunia kerja pasti ada kasus kayak gini. M berapa, M6, M8, M12. Karena kalau beda ulir, gak akan masuk. Yang satu peret gitu biasanya itu. Ada kasus pernah kejadian teman-teman, kok peret gitu. Nah, itu biasanya gara-gara beda metriknya. Paham? Oke. Nah, berdasarkan jenis bentuk tadi masih ada yang salah. Tuh, ada ulir segitiga juga ada jadi 4 kan? Ada yang apa ya? Yang tajam, ada yang kerucut bawahnya, ada yang apa ya? Sebutnya itu tumpul atas dan bawah. Ada yang tajam atas dan bawah. Berdasarkan fungsinya biasanya. Beda-beda tiap penggunaan. Lalu ada yang bulat juga. Bulat jarang banget kecuali di kepala apa itu Dena? Kepala mesin bubut biasanya. Nah, itu biasanya pakai ulirnya ulir bulat karena biasa buat tegangan besar, buat kekuatan yang besar-besar menggunakan yang bulat atau enggak menggunakan yang square, yang kotak dan trapesium. Biasanya digunakan untuk unit-unit besar. Kalau segitiga kan banyak di baut kecil, sederhana, pipa doang. Kayak gitu, paham? Paham sekarang tentang fungsi-fungsi dan jenis bentuk ulir? Nah, karena kita masuk ke bagian-bagian ulir, tadi masih ada yang salah ya? Kemarin udah belajar sebelumnya, apa itu mayor, apa itu minor, apa itu pitch, apa itu crest, puncak, root, akar. Udah belajar? Udah? Belum? Oke. Perhatikan ke sini. Apa itu mayor? Mayor itu adalah diameter terbesar dari sebuah ulir. Berarti ini tuh paling gejanya berapa? Nah, maka disebutnya mayor. Jarak paling luar di sebuah ulir disebut mayor. Contohnya di sini. Mayornya itu berarti yang paling kasar ini, yang paling luar. Sedangkan minor dia yang bagian dalamnya ini. Paham membedakannya? Bagaimana kalau di kondisi ulir dalam? Dibalik. Kenapa dibalik, ada yang tahu? Nah, perhatikan di sini. Kondisi di sini terbalik, mana mayor dan minor. Ada yang tahu kenapa? Ada yang masih bingung membedakan antara ulir luar dan ulir dalam? Ada yang masih bingung? Contohnya sederhana kayak gini. Kalau misalkan si benda kerja ini, si minor ini saya balikkan di sini, saya bulat di sebutnya itu dibalikin, posisinya bakal sama. Begitu juga ulir luar karena mayor itu jarak puncak ke kan. Kalau puncak itu bagian paling ujung, bagian paling tajamnya itu, paling akhir. Sedangkan akar dia bagian dalam. Ketika dibalik sama kasusnya kayak tadi, ulir luar dan ulir dalam. Paham sekarang membedakan mana puncak, ulir, mayor, minor? Bedanya cuma di ulir dalam. Fokus aja di ulir luar, lebih mudah itu. Kalau di luar ini seperti ini mayor, paling dalam minor, puncak bagian paling luarnya, pitch jarak antar puncak, gitu aja. Ketika di ulir ketika di ulir dalam berarti kebalikannya. Paham? Posisinya itu seperti apa ya? Dibuka gitulah, dibalikin konsepnya itu. Ada yang masih bingung? Gak ada ya? Oke. Tadi sedikit alat-alat, masih ada yang salah antara tape dan snap. Walaupun bisa dibilang ada snay, ada istilah di bengkel itu tape, snay, walaupun snap itu bahasa-bahasa bengkel. Lalu ini untuk ulir luar ada yang tahu namanya apa? Snap. Lalu ulir dalam?
Ini namanya untuk ngebikin ulir dalam menggunakan tab. Tab itu yang ini nih. Nah, satu perangkat, walaupun ini board gak usah lah. Fokusnya itu ke ini. Dia bagian untuk apa ya? Menggigit si benda kerja. Bahkan teman-teman udah sampai kerja bangku. Itu kan ada urutannya kan, gak boleh langsung yang paling kasar. Dari mulai yang paling halus sampai ke akhirnya yang paling kasar. Kayak gitu, paham? Lalu untuk snap atau snake, fungsinya untuk membuat ulir luar. Paham sekarang? Jangan ada yang salah lagi. Oke, bisa? Oke, alhamdulillah. Karena materinya itu nanti ngegambarnya ke Kahoot lagi mau? Kita sesuai perjanjian, juara pertama, juara ketiga ada hadiah lumayan. Sini Mei, saya aja ke sana. Oke, silakan. Udah 27? Mei udah login? Oke, kita mulai ya. Fokus perhatikan soal. Ada hadiah yang diperjuangkan. Ada kebanggaan juga yang bisa disombongkan nantinya. Aing tea atau cendakan gitu kan gitu. Aing tea. Tadi yang juara itu 1 2 3 ini ya. Ayo kita harus dicoba dirubah ya. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai jatuh, dan yang pernah di bawah goyangkan yang di atas. Gas, ayo gas. Fokus, perhatikan soal, ingat. Ayo yang tadi di atas, kita lanjut lagi, fokus. Perhatikan soalnya. Ingat, teliti, baca soal. Oke, udah 27. Semakin cepat semakin bagus nilainya. Oh, masih ada yang salah ya. Oke, lanjut. Oh, Amel jatuh langsung. Rafis, oke, lanjut. Oh, masih ada. Ayo urutan ke depan. Siapa ini? El Rasyad. Setelah buat kita semua. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Yang ke satu siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Oke. Yang ke satu siapa? Boleh? Ke satu mangga. Siap, makasih Pak. Yuk, yang kedua mangga. Terima kasih. Yang ketiga. Oke, silakan duduk. Aplaus buat semua yuk. Oke, dari pretest post test tadi cukup menyenangkan. Oke.
mungkin ya maaf jaringan ya dari kondisi ya. Emang saya juga sama ya di sini kurang bagus. Kalau di bawah waktu itu bagus saya. Aneh padahal di atas ya. Oke. Karena untuk materinya sudah cukup, kita ngegambar. Gak apa-apa, sedikit. Karena ini gambar ini untuk yang saya serahkan ke Bu Intan. Jadi mohon gambar sebaik-baiknya. Walaupun nanti saya akan pernah belajar cara menggambar segi 6. Pernah? Ada yang pernah? Oke, fokus ke Bapak. Bapak akan ajarkan cara membuat segi 6. Pertama kalian bikin dulu garis sumbu. Oke, perhatikan ke depan ya. Setelah membuat garis sumbu, buatlah lingkaran sesuai ukuran. Ukuran paling luar, misalkannya berapa? Saya kira-kira aja. Setelah membuat lingkaran, baru kalian jangan dirubah. Posisinya balikan ke bawah di sini sesuai titik. Kalian titikin di sini misalkan, titikin sesuai garis. Lalu sebelah sini. Tapi yang atas dan bawah. Lalu setelah ini gimana? Tinggal kita bikin garis lagi. Hubungkan. Jangan sampai ada kejadian salah. Ketika ngegaris itu jangan di ujungnya nih, tapi titik temunya. Kan ini tadi garisnya saya contohin itu dibikin garis gini. Jangan ngegambar dari sini, tapi pertemuan antara garis ini dan garis yang ditandain tadi. Berarti titik tengahnya di sekitar di sini ya. Begitu juga di sini, dan di sini. Paham? Oke, setelah ini kita tarik lurus. Temukan dua garis pertemuan tadi. Setelah ini lanjutkan ke sini. Karena yang ini titiknya udah ada garis sumbu, tinggal ikutin aja. Sini. 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 Oke, sudah jadi segi 6. Bisa rapih kayak gini? Setelah ini beres, karena yang ini saya lupa bilang, kalau garis yang lingkaran itu buat setipis mungkin. Karena ini harus dihapus. Ini hapus. Oke, udah dihapus, dapat segi 6. Lalu ada satu lagi namanya chamber. Pernah dengar? Atau adalah yang dipotong sampingnya. Sesuaikan caranya bagaimana, Pak? Tinggal bagian tajamnya pertemukan dua titik temu ini di sini. Lalu putar. Teman-teman emang nggak ada yang bawa kertas sama sekali yang lain? Yang punya disadiin sama siapa? Bintanya? Oh, nggak dikasih, harusnya dikasih. Boleh kasih ke temannya?
Mas, video nyala nggak? Jam 3 selesai, kumpulkan. Apa? Gak ada lagi, ada kertas lagi nggak? Tuh. Saya ini nanti saya serahkan ke Bu Intan nilai ini. Ada lagi nggak? Oh ya, udah. Dia udah minta tuh. Ada kertas tuh. Ini 2 orang 1 kertas ya. Maaf, ditukar dulu. Saya tukar. Satu lagi sana. Kerjakan nomor 1 aja. Oke. Kerjakan nomor 1. Gak apa-apa, udah ada etika lebih bagus. Gak apa-apa, itu mah boleh. Yang penting gak di dalam. Abis. Kerjakan nomor 1 ya. Beda. Karena ini berbasis project, boleh ke depan teman-teman buat menganalisa suatu benda kerja. Karena di gambar yang saya buat itu tidak ada pitch-nya, jarak pitch-nya. Sesuaikan dengan yang saya buat. Sesuaikan dengan kalian menganalisa ukuran pitch benda kerja ini. Agar suatu saat kalian bisa paham ketika dapat project atau pekerjaan yang harus menganalisa, harus membuat sesuai kebutuhan pesanan. Ada yang mau ke depan ukuran pitch-nya atau nanti aja? Perhatikan teman-teman, gambar sesuai di depan. Cara buatnya seperti itu. Tinggal sesuaikan ulir, panjang ulir, dan ukuran pitch-nya. Paham? Bisa menggambar seperti sini? Lalu tahu mana tebal, mana tipis? Mana puncak? Puncak pasti tebal. Akar pasti tipis. Paham? Silakan buat. Jam 3 selesai. Ayo bisa selesai. Mudah kok. Harus berapa jam? 3 jam. Waduh. Tadi itu yang belakang siapa namanya? Satria. Absen berapa? Masih satu-satu, nanti yang mau ditraktir jangan malu. Masih ada kemungkinan kalau satu orang lagi bisa memimpin.
Oh iya, yang gambarnya bagus, nanti ada hadiah ini. Satu orang satu. Silakan. Kasih nomor absen ya. Saya suka bingung namanya. Nah, mending kayak gini bikin kertasnya di rumah. Kalau zaman saya kuliah dulu ya, Ini berarti kan etiket. enggak maksudnya diganti, emang apa bedanya? Nggak ada yang diganti. Gambar sesuai nih. Kan ini gambarnya gambar kerja. Gambar sesuai itu. Enggak maksud dia tuh kan tadi bapak ngasih soal, aku soalnya diganti sama ini. Oh, beda. Ini ada ring board, mesti bingung ukurannya ini. Beda ukurannya. Tadi kan kamu disuruh ngumpul. Ya, jarak ininya. Pitch-nya aja. Itu sesuaikan pitch yang di depan. Udah kan? Tahu nggak? Ngerti nggak? Ah, nggak ngerti ya. Oke, yang saya jelaskan. Bikin dulu aja tiket. Kalian udah belajar tentang cara penggunaan ukurannya, berapa pitch-nya, berapa biasa bukan pitch M. Belum berarti ya? Oke. Nah, kayak gini contohnya. Ini cara pengukuran ulir. Contoh, M10 kali 1,5 pitch. Gunakan? Boleh? Sok. Diukur. Udah ada sebenarnya itu ukuran berapa? Tolong teks sebentar. Berapa itu ukuran pitch-nya? 2, yakin? Ah, sesuaikan. Nanti kasih keterangan di situ. Paham? Oke. Kalian harus belajar. Coba dimasukkan di sini. Pilih yang sesuai. Salah posisinya di sini. Kebalik tangannya ini harusnya. Sudah sesuai? Berapa ukuran pitch-nya? 2. Oke, tinggal nanti diaturannya angka 2 ya. Kasih tahu teman sini kelompoknya. Udah tahu ukuran pitch-nya berapa? Boleh, silakan. Belajar kalian pakai menggunakan pitch. Jarak antar puncak ulirnya. Cari yang sesuai ukuran. Bisa. Ditempelkan. Ah, biasa. Biar kalian meyakinkan. Sudah masuk sampai sesuai? Oke, berarti berapa pitch-nya itu? Cek. Ah, berarti di sana gunakan. Oke. Oke, bisa cara menggunakan filler gauge? Nah, coba kalian analisa. Cari di sana ini yang paling ngepas. Cari si ukuran ulir yang paling ngepas dari ini. Coba aja. Sudah sesuai belum? So, cobain. Yang mana mau yang dipilih? 10, cobain. So. Cukup. Nah. Coba lagi. Segitiga. Nah, cobain yang ini. Beginiin. Sesuai. Iya, masuk. Berapa pitch ukurannya? Yang ini. Oh. 2.0. Nanti tinggal masukkan di kodenya. Oh, 2.0. Tinggal kalian tentuin ini ulir halus atau ulir kasar. Oh iya. Kalau 2.0 masuknya ke berapa? M10? M10. Ah, kayak gitu. Mau coba? Betul. Atau udah paham? Baru coba. Nggak apa-apa. Tinggal pilih mana yang sesuai. Cara menggunakan pitch gauge. Beda-beda tiap bentuk ukuran itu.
Udah yakin? 2.0? Oke, mangga silahkan. Bisa ada yang mau coba yang lain? Mau coba lagi menggunakan pitch gig? Nah, coba ada beberapa pilihan. Di belakang samping mau coba yang harus ngepas di atas pun. Ayo yang ke depan mau? Mangga. Apa? Yakin? Ayo coba analisa ke depan. Buat tulisan. Jawabannya? Enggak. Bentar, Amelia dulu. Amelia ke depan. Kalau benar langsung. Yo yang ke depan. Masuk. Tinggal mana tentuin. 1:2, 2:1. Bentar, sok, yakin? Tentuin lagi, berarti kebalikannya yang atas apa? Nah, kan lihat itu apa ya? Saya pinjam dong. Ini anggap benda kerja, ini yang digambar. Tinggal tentuin mana yang 1:2, mana yang 2:1. Tentuin mana yang 1:2. Ngerti nggak? Ini itu ini gambar aslinya. Buat ini berarti ini skalanya berapa? Sedangkan yang ini dari ukuran aslinya ke sini berapa? So, buat alasan yakin? Oke. Benar gak teman-teman Satria? Kok nggak tahu? Oke, ada di skala 1:500. Patokannya peta. Di aslinya itu ukurannya 1 besar, jadi perkecil jadi kecil 500. Berarti 1:500 dari ukuran asli yang paling besar ke bagian kecil. Paham? Berarti yang ini Amelia sudah benar, cuma tadi nggak yakin. Mahathir ini berapa berarti? 2:1. Mana? Kan saya udah bilang fokus. Mana yang benar? Yang benar. Ya enggak, dua-duanya bikin aturan. Mana yang 1:2, mana yang 2:1. Oh, yang atas ini 2. Sok coba gimana? Ayo. Buat yakin. Prinsipnya lihat di skala konsepnya itu. Skala peta. Di peta atau apa ya? Peta biasanya 1:500. Selalu kayak gitu. Karena apa? Ukuran aslinya besar, jadi perkecil di dalam suatu gambar. Kalau peta 1:500 diperkecil, kalau 2:1 itu diperbesar. Coba mana yang 2, mana yang 1? Ini yang 2, ini yang 1. Oke, yakin? Yakin. Coba yang ini satu lagi. Yang mana yang bawah? Berapa yang bawah? 1:2. Oke, yakin? Teman-teman benar gak? Benar? Oke, sekarang bisa nganalisa kan? Mana ketika ukuran skala itu konsepnya itu dari map aja. Map itu nggak mungkin kebalik 500:1 dari map. Kalau pernah buka map, pasti kebagian 1:500. Sederhananya kayak gitu biar kalian nggak lupa patokannya. Oke, Satria oke. Satria 2 poin. Bisa dapat 10.000 nanti. Nanti ada pemuncak, bisa Amelia masih bisa ngambil alih. Oke, silakan lanjut kerjakan. Berarti gimana? Di gambar 2:1. Kan?
Ah? Ngerti nggak? Gini teman-teman. Di gambar, lihat ke Bapak semua. Di gambar ini yakin 50. Itu akurat loh, coba ukur. Berapa? Enggak mungkin 50. 10. Karena kenapa ditulisnya 50? Nah, karena benda aslinya itu 5 mili. Si bautnya itu. Digambar jadi 10. Paham? Ngerti sekarang? Ada yang masih gak paham? Saya ulangi lagi. Di gambar ini jarak sini ke sini itu 50. Yang Bapak buat di gambar teknik itu aturan sebutnya itu rinci sebutnya itu. Nih. Contohnya kayak gini. Ada 3 jenis penggambaran. Ada yang detail itu yang digambar. Ada yang skematik. Ada juga yang sederhana. Kalian buat yang sederhana aja. Paham? Yang sederhana yang kayak gimana nih? Kayak gini. Buat kayak gini. Perhatikan mana tebal, mana tipis. Mana puncak, mana akar. Belum ukur alatnya. Ukur mau nyoba? Oh tadi udah ketemu ini? Berapa? 1,5. Wah hebat. Bisa kan Romi sekarang? Oke. Gimana caranya? Coba silakan. Cari yang sesuai ukuran. Mau mana yang dicek? Mending yang ini aja biar sama rata. Pilih yang kecil nggak yang gede. Oh, itu ambil sama wae ke Oh, bisa kecepet deh ke Bapak mati. Terus saya sama agama ikhlas. Istighfar enggak lo? Lamun ieu ageng berarti eta leuwih ahli. Dua titik nol, 2 mili jarak itu 2 mili. Kayak digambarkan, terus aturan kelas itu. Lamun M. Saya emang pada nyenggol juga kali. Das. Lanjut Pak gimana? Iya kan harus dijelasin. Gimana? Kamu potong Bapak tadi nggak jelaskan. Kayak digambar. Ayat tadi aturan gambar, cara pengukuran tap. M10 kali sabaraha berarti? Jadi itu sabaraha kan itu aya 1,5 pitch. Jadi sabaraha? 1,0. Iya sabaraha tadi ukuran? 2,0. Tinggal kayak di ukurannya pas gitu tuh. M10 kali 2,0. Jadi Itu ulirna ulir halus, tapi di itu nake besian 2,0. Paham? Kan di nu ieu teh kan saya ukuran ulirna tah. Jarak pitchna dia ka dieu. Dia tentukeun ku itu 2,0. Kayak masih antara kayak jarak ieu ka dieu tah. ya. 2,0. Paham? Iya. Kan si jarak itu tadi pasian terang. Nah aja ku Bapak teh. Si antara puncak jeung puncak. 2,0. Lamun misalkan ke jadi drafter atau jadi operator, kita kudu apal ieu teh. Matak biasa sok dibere. Silakan ukur sendiri ukurannya selalu sesuai ini. Diukur 2,0. Oh berarti Pak ieu teh. Dibalik ya Bapak cara nulisnya. Oh, bener. Paham? Paham. Ya kayak ini sini kan Pak. Iya kayak itu yang pertama. Ini makan jarak. Iya mah pitchnya jarak sing ukuran ieu na. Masih antara bawa pitchnya teh kudu sakieu. Apa ya? Sok we kumaha saena we. Kenapa?
Romi saya dah gambarnya laras dah. Tinggal ayah kepala baut. Perhatikan ayah kepala baut. Ukuran nanti gimana tuh dia? Romi itu bener, tinggal bikin kepala baut. Ayo, oh ini ukuran ini apa? Gimana? Oh ini apa? Iya kan, dia masih sesuai diameter sekarang. Oh, Romi bantu temanna ajarkan. Anu teu paham. Cara sok kumaha? Abi ya Pak. Gimana? Oke. Gimana? Yang ini Pak. Nah, ini. Oke, tinggal ukur. Berarti tebal baut kepala bautnya sabra ieu. Yang itu Pak. Nah, Oke. Kepala baut sabra? DT 12. 6. Ya, kan ingat cak Bapak. Ieu skalana 2 banding 1. Rubah ka dia jadi 1 banding 1. Tulis ka di dia 12. 12.0. Paham? Tinggal bikin. Lalu kumaha lamun jarak nu ieu nu mana nu ieu kan? Nah, luruskeun jeung ieu teh pasti lurus tah. Nu ieu jeung anu ke ulir ieu kunaon mah lurus ieu teh nengsol Bapak ngagambarna lain ngagambar di printer. Kunaon lurus. Berarti 12 ya Pak itu. Tebal ieu kepala bautnya mana nya? Tah, tebal ieu na 12. Oh. Paham? Romi udah pinter saya dah. Saya gambarna. Sip. Biasa. Nah, saya. Kulang. Habis ini teh, habis sudah melipari teh. Iya terlalu ting dekat. Geserkan ke edit biasa. Soalnya mah bautna mah cukup ke 10. Kira-kira we ka dieu. Mana gambarna? Tah. Gambar ieu teh periogi sekitar 11 mili. Nyampe di 11 tuh untuk shape. Jadi kan? Paham? Oke, coba geserkan dulu. Oke, ku Bapak pasian terang. Ai dia rada bikin aku. Pokoknya mah pasian space ka dia 11 tah. Berarti di lingkarannya sekitar di dia tadi 16,5. Biasa? Terbiasa terus Bapak. Perhatikan. Kapayun. Terkedah nuturkeun anu gambar eta. Itu nu permudah. Sederhana. Ya, disederhana. Ulah nuturnieun gere-gere kayak gitu. Saya Bapak teh bilang. Tenang sok, silih diajar, silih bantu. Aya nu masih can paham? Taras ka Bapak teu paham. Upami izin ka Bapak Romi saya dah. Bener Romi dah gambaran. Itu saya tuh. Biasa. Nah, tinggal sekedik deh dah beres. Sok nu paling bagus paling saya kapayun dipasihan. Apa itu lihat Pak? Biasa. Tah, pinter nih. Ini ngagambar di dieu ngambil puncakna atau nu Iya, saya keterangan diameter puncak mayorna 20, ieu-na 16. yakin? Yes. Berubah lagi. Mati. Yang mana? Oke. Ayo nu bingung, taruh ke Bapak. Ayo angkat. Atau sajan. Ayo atuh. Pulang wah. Tuh harus bareres bawa batur mah tuh. Harus beres tah. Sekedik deui atuh. Oh, ayo jam 3 beres ayo. Waktu. Tuh sarai ya gambar ya. Pokok sama Bapak, perhatikan tebal tipis. Tebal naon? Tebal naon namina?
Puncak. Puncak. Nu teu tinggal yang payun tah. Kita bawakan puncak. Nu dalam akar tipis. Paham? Sip. Eta sok. Bapak nu tos beres nu teu paham taros karencangan. Mun teu taros ka Bapak. Iya kuda nama lain iya. Mananya kedap. Kedap. Saya contoh gambarnya. Nah, bikin garis tidak tuh. Kan iya mah ulirnya walaupun benar mah dia sok. Sok iya sanes nu luhur. Ini mah hapus remaja. Iya mah ngaruh teh luar mah. Tinggal aja pasien Romi ke Bapak pasien terang. Romi tinggal nyeunah garis di dieu. Nah, nya lingkarannya jadi kamu naon? Ini buat garis. Hah? Buat patokannya. Oh, boleh. Jadi ya gitu. Lamun saran saya, mun hayang gampang, Bapak kumanya ngagambar nanya. Nah, Bapak contohan. Ya, kanggo minor panjang paling ujung 100 kan? Paham? Oke. Lalu kurangan 2 mili karena si pitch-nya tadi dicas 2 mili kan? Kurangan 2 mili. Dapatlah airnya 16. Nah, tinggal bersesuaikan. Misalkan di sini. Paham? Jarak si di akar pasti 2 mili, harus 2 mili. Yang ini sama 2 mili. Oke. Panjang ulir berapa? Cek. Itu ukur 50 100 dikurang 10 atau 50 dikurang 10 40. Tapi kan skalanya 2:1 berarti 80. Oke, otomatis panjang ke sini 80. Misalkan sini 80. Kasih di sini sampai sini 80. Oke. Cara pitch dari sini ke sini 2 mili. Sini ke sini 2 mili. Beres? Bisa? Mudah kan, Bapak? Cepat. Sederhana. Bingung di mana, Sok? Mulai bingung di mana tadi? Tapi teman-teman bukan atas gambar ya kan? Seorang Bu Intan. Saya tadi lihat sana, Meliani. Udah ngegambarnya? Udah kan? Tinggal bikin chamber, biasanya bikin chamber. Bikin chamber carana. Cari ukuran ieu, jeung ukuran ieu. Terus dapat ya nya, tinggal posisinya pindahkeun.
si anu pensil lah bikin di tengah dia ya sesuai garis sumbu. Alah tuh bisa sama nu ieu oge bikin ukuran titik tengah, cari garis tengahna. Begitu ke garis tengahna di dia bikin kaos bapak tadi bisa. Masih bingung belah mana sok? Masih bingung? Saya kadinya atos Romi atos saya Romi Kan apa minalnya teh 2 mili. Di gambarnya tetap 2 mili atau jadi 4 mili? Upami gitu lamun aturan pitch teu berubah tetap 2 mili soalnya tam ukuran tetap beda sama ukuran skala, paham? Oke. Tapi kayak sebutnya di tulisan pitch M kali 10 kali 2.0, paham? Oh. Ayo masih bingung? Terus barisan ini gambarnya? Nah, can bener. Ada tinggal bikin ulir. Nu jiga bapak. Beda. Bapak mah bieu nyonton da kurang keur nama po 10. Tapi lamun tos enak 10, eta kurangnya. Panjang deing nya. 40. Pas akurat tos atuh naon di pas tinggal kumpul. Jadi berkurang 22 mili salah. Bikin garis lagi dia mending. Bikin panjangnya sabaraha tadi? Meter leres. Oh. Nah, enak kan hoyong terang. Iya kan 2 mili kan. Sok cobian citikan 2 mili. Kali garisin kan. Citikan heula, citikan 2 mili. Titik, ulur titikan 2 mili. Oke. Luruskan kan dia. Jadi akar tipis tapi nu ieu tebal nu ieu tipis. Sok. Kumaha? Sip saya. Tinggal pasian ukuran ini. Pastikan biasakeun Bapak ngomong non aya non. Aya garis non. Sumbu tadah wajib kaluhur ka samping vertikal horizontal itu terus biasa Kalau panjangnya Mantap benar bentuk nah watak bapak tadi ngomong ukur lah ya panjang ting ya pas deh Insya Allah Pak. insya Allah. kurang di Tapi pas Pak. Waduh. kedap Karena mereka cai kan, kena. pas 10 iya 20 Itu iya 22 itu digambar nanti sabar sih bapak Dua Pak. 10 nya ini tinggal cek soal Dua kan? Non. oh nya 12 nah oke atau saya bener salahnya naon jangan bikin ingat cara bikin akar yang puncak. Nah, caranya kieu tes pendakan si panjang ulir. Jadi kurangan 2 mili sok titikan. Pengarisna nu naon nya 2 mili titikan. Tah sok mana we? Dia 2 mili titikan. Terus Bapak bisa lepat. Oke, jadi sami sok. Bapak bisa lepat. 2 mili ingat 2 mili. Nu handap samikeun. Oke. Nah, tinggal bikin garis. Garis dia jeung satu baju gaya Ya, jadi akar ya luhur jadi matak sok. Nah, sok. Mana? Letak garis nu mana?
2 mitikan. Sok Beli deh ya Pak. sok garis di 2 mili kedah sami luhur handap. Sok garisan set. Jadi aku apa ini Pak? Oke. Terus nah beda kudu sami. Bios tah ngaceleng. Oke, terus kieu nya tinggal kita tentukeun belah dina 2 milina belah mana. Di dia kan. Nah, berarti di dia taken we hapus gariskeun gitu. Gambar nanti 45-nya. Jadi lurus kayak paham. Ulah nama matak cak ABG ulah mun nyikeun puncak ulah nu ieu tah kayak nu akar. Bapak dinyontohan gitu kan. Kayak biasa kan aya garis sumbu ingat. Di tengahnya. Ah, di tengah ka handap ge aya. Bisa ieu. Oh ka WC sakalian harus sok. Atas tajan. Ayo dikumpulkan rapi ya. Ya nah, mega. Bisa tuh ayo, nu acan mana? Taruh ke Bapak. Datang. Iya, kumaha? Panjang yang ininya teh Pak. Bikin dulu ya. Ah. Nu mana nak? Ujungna Pak. Ujungna. Tadi tos ngetang sabaraha pitchna? 2 mili. Nah, kan iya tos jadi iya salah. Kedah nama ieu teh kanggo jadi minor, jadi mayor. Mayor pasti kurangan 2. Carana bikinan ieu cek Bapak ge. Ieu kan terus minor. Nah, karena tadi minor si pitchna 2, bikin di dia kurangan 2. Terus dapat ieu kurangan 2 mili. Nu ieuna sabaraha panjang ieu ka dieu? Ukuran ieu sabaraha ieu? 20 atau 22? 22. Nah, lamun sebenarnya 20 di nu gambar mah ingat sih gambar. Kalau Nah, ini 10 pernah jadi 20. Soalnya non iya jadi puncak, iya jadi akar. Paham? Berarti iya 20 kan. Terus setelah sok bikin garis. Kulan kedap. Ini mati lagi. Yang itu nyala. Cek. Yang mana ini? Ini. Bisa? Ya Pak, dah. Tanu ieu kieu, beres. Nu hapus tanu jero ieu naon nih. Buki ka dihapus. Atas dia tinggal ukuran beres kumpulkan nggak apa-apa. Nah, Ini Pak gimana? taruh ke rencangan anak kumanya. Bisa, Pak Jri? Ajarkan rencangan apa, Pak Jri? Udah gini mana? Oke. Rata-rata nanti kada riwe. Pak, nanti gimana mau bikin kayak gini? Kan ini Chamber. ya. Nah, terus dapat titik sami. Nah, tinggal kikeun titik tengah ya. Iya samikan yang titik iya. Oh iya fokuskan ke titik tengah, diluruskan yang garis iya. Acan ieu. Sok titik nu tah kadinya. Samikan yang garis iya. Ini Pak. Ya. Aduh, kayak saya mau Sok, geserkan. Tadi dia di bisa. Dia ge sami bagi 2 kalau segitu carana. Kenapa gini? Nah, dia bagi 2 kalau segitu carana. Bisa? Nah, oh iya. Oh, ini jadi bagi dua Iya, Pak. dibagi dua ini. Nah, bagi 2. Bisa? Sa. Ardi, sok kerjakan. Ah, Kurang panjang gimana? Samaan Atau diulang nih? Diulangi, Pak. bisa tergancang. Gila tuh Pak. Sok ya guys, naon. Oke, tinggal sesuai akurannya sabaraha kan kuduna 100 panjang CD KD jadi sabaraha sok saya. Pak, air teh ka dalam apakah dia tah? Ieu na teh. Sebenarnya mah aya 2 jenis kumaha bener mah kieu tah. Berarti ka dalamnya. Oke. Soalnya naon, mau mungkin ka dieu. Mau mungkin soalnya kayak ulirna ka jero. Paham? Canda Bapak sih. Bapak dibaliknya salah. Bapak nu salah.
Tah, iya. Ampura, teliti Bapak. Bisa? Sok, ayo. Amel kumaha? Bingung. Kan Bapak terus ngajarkan tadi. Gitu terus. Bagi dua. Mungkin ya setengah. Bagi dua. Sok. Amel bikin garis sumbu terus. Kan Bapak ngajar kan jadi bikin garis sumbu. Ya Mel, puntanya. Ya, biasa kan mun marah rapi. Nah, saya bikin garis ieu. Yang ingat lurus, jadi memberikan otomatis pasti lurus. Garis sumbu, ingat garis sumbu, terang garis sumbu. Garis titik. Titik apa titik? Set bener mah titik. Sa. Oke, mulai nanti kiri, mulai nanti handap. Ti dia, mulai nanti malah salah. Kan terus benerin titiknya di dia kan. Oke. Angkat tadi kan. Gitu kan, paham? Mulai nanti soal terus sesuai ukuran anu bikin ku teman-teman. Paham? Kecuali ketika penulisan M10 kali 2.0 eta tetap bisa. Oke. Pak kelas abi hilang, Pak. Itu. Kade leungit tuh anu. Wah. Sok. Terus jangan ukuran tuh. Menunjukkan ukurannya Pak. Tinggal. Oh, Bapak hilap hiji deui. Aya penggambaran ulir. Tinggal kapayun nutas beres. Ayeuna merhatikan antara di lingkaran mana puncak, mana ulir. Oke. Upami puncak di ulir luar berarti ieu kedah tebal. Nanya, dap. Perhatikan Bapak sekedap. Ieu kanggo penebalan ulir. Tah ieu karena puncak jadi tebal. Kedah penuh. Tebal terus penuh. Oke, lalu nu akar, tinggal ukur nu akar. Nu akar tadi sabaraha dikurangan 2 kan? Tipis. Tapi tidak boleh penuh. Paham? Di ulir luar. Ngerti? Nah, upami mah kan ulir dalam, posisinya kebalik kan? Paham? Tapi di ulir luar mah jadi kieu, tuturkeun Bapak. Anu iya tebal, anu iya lu tipis. Bisa? Sok. Ayo sekedik deh dah. Tinggal ukur mana jangka sorongna. Jangka sorong. Jangka sorong dina jadi jangka sorong. Jangka. Ya jadi puncak tebal. Tapi mending sekaligus jadi tebal tek. Yes. Dari rom, Oke, mau akan sami kelas gitu, tapi di dalam, tapi ulah penuh ingat setengah naunggul. Ayo, titik deh, ayo. Kita deh kasih di kaki ya. Tapi ulah titik-titik kasih, tapi titiknya juga Bapak. Oh. Puncak, akar. Ngarang ngabedakeun mana puncakna, mana akarna. Paham? Apa ya? Saya tinggal bikin puncak jeung akar di nu diameter lingkarannya. Itu tuh, jika Bapak tuh dilebat lingkaran kita. Iya, Pak. Nah. So, kayu setik dia ya, sedap dia yuk.
Jadi enggak si ukurannya samain. Lah. Sok, ikut Bapak bantuan. Ini kesini 20. Oke, sok titikan. Mana pensil? Garis ke bawah. Ini Jun. Titikan 2 mili, 2 mili. 2 mili. Penggarisan itu liar, enakan mah nu biasa nih. Jadi dia ke sami 2 mili titikan. Oke, bikin nu dihandap ayeuna. Thank you. Ini Pak. Ya, kan itu atas. Kan di dieu teh sabaraha di sabaraha ieu tinggal ka dieu. Di dieu ka di sabaraha 10 dikurang 50 dikurang 10 40. Ah kan kela 40 kan 40 mah iyeuna, tapi kan dikali 2 jadi sabaraha 80 sok. Terus bener kan 80 titikan. Terus Bapak sini guys. Bener Pak. Kita titik tengah bias tenang. Ukuran pasien ukuran. Pas ukur 80. Oke. Di garisan. Coba. Sabaraha ti dia ka dia? Enggak 20 nih jang. Jadi enggak? 20. 20. Kan itu dikurangan 2 mili, ya kurangan 2 mili, titikan 2 mili. 18. Ah, sok cobian titikan 2 mili. Bahanap 2 mili kirangan. Ah, garis ti dia ka dia. Oke. Sok. Sip. Oke, terus dapat kan akar ya nya itu rapi kayak rapikeun. Tinggal ci dieu ka dieu kurangan 20 kurang 20. Sok. Ci dieu ka dieu kurangan 2. Salah, kieu. Sok. Kurangan 2 mili. Tah, ke tinggal ti dieu ka dieu keun panggihkeun nya ieu garis kieu. Oh, ini ke sini. Ieu ulah hapus di dieu ulah aya pucuk di dieu. Ieu ke kieu ke hasilna bakal kos bapak nanya tuh kos gitu. Biasa? Sok. Tos eta kayak bikin ulir di dia tah. Biasa tuh. Ini kan udah yang ini mau ditebelin. Hmm. Kayaknya yang ditebelin juga. Ini tebal sekotak. Ukurna, abad kudu ngukurna. Kan terus dapat di 10. Ya. Tapi kan ieu di mesinnya 20. Ingat lamun dijangka, lamun hasil akhirnya 20, berarti jangkana sabra? 10. Kos itu. Berarti nganggona 10 ke. Nah, Ininya 10 yang kecilnya 8. kayak bakal si garis si iya teh kayak bakal lurus jeung ieu kedah nama. Anu bagian akar bakal lurus ke. Kudu nama gitu. Biasa Melani. Hah? Daripada sesak itu mah akurat mending ti dieu tah. Tah luruskeun jeung ieu. Gitu. Makasih Pak. Baik. Langsung ini garisan enggak Pak? Ah, garisan. Ini tambah juga. Ya, 2. bisa di keluar, bisa di dalam. Belum benar mah tuh. Jawab tuh Pak. Angkat. Enggak ada. Oh iya copot kan bisa Pak. Pagehan, man. Pagehan. Ayo sekedap di sonton ting jam 3 tadi nama. Ini kan ulir dalam. Ulir luar. Enggak ini. Ulir dalam. Ah, kan ulir dalam. Ini puncak dalam. Yang di luarnya tipis. Oh ini enggak kebalik. Puncaknya tebal. Lihat puncak itu tebal dan penuh. Akar separuh tapi tipis. Ngerti nggak? Posisinya di soalnya ini kan Bapak ingat kebalik posisinya pami kondisi di ulir dalam kan. Ulir luar kebalikan.
Jadi puncak itu akan selalu penuh. Oh, puncak. Puncak itu akan selalu penuh. Kan puncaknya itu balik kan? Kan puncak. Lah, kan puncak kan iya kan? Tebal kan? Akar nu di dalam separuh. Ayo 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 ayo. Sok tinggal ukuran tas saya. Aduh. Tadi pinjam aku. Itu namanya. Pakai ini nggak apa-apa. Simbiosis mutualisme. Asal tiasa sarua ukurat mah. Mantap, gas. Sok, tinggal bikin anu puncak jeung akar. Ah, sok. Kurangan deui. Capek oge nya. Kayak akar sok bikin. Sok. Cara bikin ngarah gampang gitu. Ingat lamun dijangka otomatis kan kali 2 kan keheramat ti dieu ka dieu kan. Ya. Tapi pada jangka mah kan otomatis ti dieu ke bakal beunang ka dieu oke kan. Nah, yang terus dapat. Sok, tebal, penuh. Tebal. Tebal terus penuh. Kade soe. Alah. Susah ya. Lamun susah ina panjangan biasanya gitu carana saya mah. Iya, Pak. Kurang panjang gitu, pendek ting soalnya. Atau kalau misalkan Rada panjang, ini saya sekarang ini pensil. Iya. Pensil panjangan atau nu itu alitan. Sekadik. Sok. Nu penting teu nyengkol ting. Iya ganggu. Sip. Tas tinggal ukuran. Tas ukuran kumpulkan nggak Bapak? Pulang. Nu sae bejan teh menang 100 dibere kado. Pulang. Kado itu kue. Nah, tinggal nu bikin wakar. Wakar kumaha? Sabi kawas puncak tadi, tapi leuwih alit. Mana titik mana jeung mana tuh bean? Iya, iya. Nya eta sok kumaha cara bikin. Ageunting. Genting. Nya ieu ageunting alitan. Kurang terus. Lamun hoyong gampang tadi kumal aya mal tadi len. Mal terang mal teh nu panggaris buleud. Sebutna mal. Tadi aya nu boga gaduh lancar len. Terus kurangan kene, kene gerang. Terus masak ya? Acan, ieu makan puncak. Nu akar mah nu anu di jero. Susah? Ya, susah. Nah, terus ayam mal tuh tadi. Sok. Taos kan? Acan, stick di. Terus gitu tinggal bikinnya. Ya. Nah, berarti kan 8. Mana ini nomornya? Tanya nomornya ya? Sarwati itu. Nah, sok. Dulu tuh. Bapak selin aja soalnya. Sok, tipis, tapi itu setengah nak. Tilu parapatna dibikin nak. Ti dia di tengah itu. Tah nya puterkeun. Dugi ka luhur. Up. Jadinya terus. Ditebelan. Dadat terbalik. Tuh, tapi itu sami. Naik dia samikeun. Bisa enak ngerti. Terus beres kumpulkan ukuran ke Bapak. Ayo ajarkan rencana ke Satria dah. Ayo Satria enggak tuh. Pasti ya nama atau yang nomor absen.
Tipis ya Pak. Sanes tipis. Da ieu mana obat tinggi. Sanes kieu nu hiji penuh, nu hiji tepung. Nu puncak penuh tebal. M10 atau M12? M10. M10. Yang ini tebal, Pang tipis. puncak tebal akan di dia puncak. Ieu teh ke bakal si lingkaran ieu teh kedah lurus. Pasihan nama jeung nomor absen. Ayo, kayak nu paling bagus ku Bapak di pasihan itu tuh. Kebersihan, penghapus, ageng ting, ke kapain lah kieu. Kita mau bikin, untanya. Hari bolong hari dia 10 nol gini. Ini tinggal garisan neng. Kan sami jeung ieu tah. Tah jeung ieu. Dia sami jeung ieu. Walaupun ulah dipanjangkeun sok. Nah, aku pulpen Meliana. Iya, coba. Tekengeng sebenarnya mah. Ke kapayuna ulah anu biasa kagok. Tekengeng sumpah. Ieu sami ku pulpen, tekengeng. Lamun di nu gambar nanti tekengeng nu pulpen. Benar abi. Boleh? Harusnya nggak boleh. Bukan pulpen tapi pena ada khusus. Soalnya kayak mau bisa dihapus. Mau bisa dihapus permanen. Ku pena nu bener mah. Pena hampir mirip juga pulpen tapi ada penghapus khusus. Kasih ukuran. Biasakan garis sumbu, ingat ada garis sumbu. Ayo enggak. 10 menit deh kumpulkan. Kumpulkan enggak apa-apa. Mas, tolong ambil sebentar buat penilaian. Bapak minjem pensil sebentar. hijau kan keduanya. Kas kumpulkan sadayana? Belum? Misalnya status sadayana atas. Oke. Saya minta waktu sebentar, 2 menit kurang. Boleh minta kertas sedikit aja. Boleh bagi-bagi aja ke teman-temannya, sobekin. Enggak, disobekin dibagi jadi berapa? Jadi saya minta kuesioner dari teman-teman, bisa jawab ini aja weh.
terima. Kalau teman-teman takut, jangan kasih nama. Ataupun mau ngasih informasi apa, Pak, Bapak kurang ini, Bapak kurang itu, pemahaman Bapak kurang, silahkan. Jangan sungkan. Bisa. Saya butuh karena 27-nya harus ada ya. Mohon dibantu sok, silahkan. Sambil nunggu yang belum, tolong diisi. Dibagi aja sama temannya sok, biar nggak terlalu banyak. Boleh. Yang penting bisa ngejawab 6 pertanyaan ini. Gak usah. Oke, silakan yang udah ngerjain. Sekalian saya mau ngenilai yang paling bagus. Nanti media tadi kayak kuisis, PPT, apakah bagus atau kurang? Media itu pembelajaran yang saya pakai kayak kuisi, Kahoot, Nomor 3 itu bagaimana penjelasan guru Anda? Gak kelihatan ya? Tadi Kahoot, itu media pembelajaran. Kedua PPT, PowerPoint yang saya pakai. Dibanding yang lain masih lumayan bagus. Ada yang bagus tapi banyak kurangnya. Maksudnya ada yang nggak ada diisi, ada yang ukurannya nggak ada. Ini saya yang penuh tapi lumayan. Sok setewang. Oke, sip. Angkanya atau pengukurannya yang benar itu konsisten. Di atas semua, gak boleh ada di bawah kayak gini. Paham? Pertama itu. Kedua, garis bantu tidak boleh menempel pada benda kerja. Misalkan benda kerjanya kayak gini. Nah ini tuh gak boleh nempel. Ini aja tak cukup. Tapi tujuh harus tipis. Paham? Ketiga, masih ada yang salah itu di mana ya tadi itu? Nah, sih contohnya. Lupa garis sumbu. Evaluasi hari ini. Garis sumbu ada yang nggak ada diisi. Ini wajib garis sumbu itu. Paham? Kedua, konsisten. Ukuran, penempatan ukuran.
Ketiga, ada yang mau nambah lagi ngerasa masih kurang? Budayakan pakai 2 penggaris. Banyak yang kurang bagus. Banyak yang apa ya? Menyon-menyon lah. Banyaknya itu diukir kalau saya lihat itu. Bukan gambar teknik. Gunakan 2 penggaris. Keempat, tadi saya bilang garis bantu tidak boleh menyambung dengan garis benda kerjanya atau bentuk benda kerjanya. Seperti contoh kayak gini nih. Nah, ini tuh gak boleh nempel. Bapak tuh ngasih batasan. Kedua, di pengukuran. Di ukuran juga misalkan panjang ukuran kayak gini, baut. Si garis ukuran itu harusnya dari sini ke sini. Masih banyak, cuman Bapak lupa tadi itu. Cuman masih ini yang bahaya di gambar teknik. Ketiga, ketelitian dan kebersihan. Kebersihan itu nomor 1 di gambar teknik. Zaman saya kuliah, contoh ya misalkan ada berbolong kayak gini, kan pakai apa namanya itu? Pakai jangka, itu ada jarumnya. Itu harus hati-hati. Zaman saya kuliah pernah bolong, itu dicolok sama dosen saya pakai pulpen. Seriusan, bikin ulang akhirnya. Itu nggak boleh sampai bolong, sampai dilihat kayak gini, oh bolong, colok sama pulpen, bikin ulang. Hati-hati ke depannya gitu. Makanya untung di kelas ini pada gak pakai kertas gambar semua. Kalau di kelas saya salah satunya lagi itu biasa pakai kertas HPS, itu mudah bolong. Makanya kenapa kertas gambar teknik itu tebal, fungsinya itu untuk jangka. Paham? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Mesin bakal bertemu lagi dengan gambar teknik. Akan pasti bertemu. Apalagi kalau teman-teman kerjanya di bidang di gambar teknik engineer. Walaupun ya mungkin teman-teman nanti jadi pebisnis, pebisnisnya usaha ya gak tahu. Tapi kalau pebisnisnya bidang-bidang kayak engineer, drafter, atau yang vendor-vendor perusahaan, itu pasti ketemu gambar teknik. Makanya saya bilang, pelajari lebih dalam, lebih teliti. Anak engineer itu apa ya, harus benar-benar teliti. Cukup sekian, boleh dikumpulkan nasihat buat sayanya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika Bapak masih kurang dalam penjelasan. Bapak semua tadi agak grogi, agak sedikit nervous, baru masuk. Ke depanin ke temannya, sok kumpulin. Ayo kumpulin yuk. Pegang-pegang wae. Tadi kertasnya mana? Oh, kita nggak ada kali buat apa? Nggak harus 27 saya. Nggak bener harus 27, bikinlah. Sok. Yuk. Wajib saya soalnya responnya 27 di absen. Minta kertas ya. Minta kertas Bapak, boleh? Sok diisi dulu. Sampai dua 27 ya, mohon diisi. Ada lagi pertanyaan? Cukup sekian. Balik lagi. Mohon maaf jika penjelasan Bapak kurang bagus. Saya Bapak juga di sini masih belajar. Kedua, mohon maaf jika mungkin masih terbata-bata. Karena mungkin ya ini karena buat ujian Bapak agak nervous, agak malu gitu, agak sungkan. Ketiga, ya mungkin dari media yang Bapak bawa masih kurang, mohon maaf. Keempat, mungkin tadi ya apa ya,
Bapak tidak mengontrol semua sepenuhnya. Tapi dari proyek yang Bapak buat, teman-teman paham di sini cara membuatnya? Sudah kalian teman kan bisa tahu apa itu ulir segala macamnya. Paham? Oke. Tadi janji Bapak ada satu orang yang Bapak traktir tapi belum dapat karena persaingannya seri. Bapak kasih 2 poin khusus siapapun yang mau. Karena tadi apa ya? Amelia dapat 1 ya. Sesuai janji Bapak. Sip. Oke, Bapak haturkan terima kasih banyak. Silakan pimpin doa KM untuk menutup doa.